Haleluya, shalom. Shalom. Nama Tuhan. Selamat pagi yang mengikuti live streaming, yang mengikuti tuntunan sepekan ini, nanti yang mengikuti siaran tunda. Selamat siang, selamat malam. Bersyukur hari ini kita dikasih selamat sama Tuhan Yesus. Amin. Kabarnya masih kabar tentang sukacita, kabarnya Tuhan Yesus baik. Amin. Kita bersyukur hari ini, Pak, kita ada di kesempatan ini. Yang pertama kita mengucap syukur, berterima kasih sama Bapak Gembala. Bapak Gembala, terima kasih atas kesempatannya untuk mengisi tuntunan sepekan. Hari ini kami tidak menuntun, karena kayaknya sebelum layak kita kayaknya Pak menuntun. Iya, benar. Tapi hari ini izinkan kami mengingatkan kembali betapa hari-hari ini perlu ngandalin Tuhan. Hari-hari ini perlu kita ikut perkataan Tuhan seturut dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kemarin dari Senin sampai Kamis, puji Tuhan udah dilalui dan kita mengikuti oleh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Tuhan berkati berlimpah-limpah semuanya. Hari ini kita mau satukan hati, Pak. Sebelum mulai kita mau berdoa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak mengucap syukur buat pagi yang indah ini Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur apapun keadaan kami. Satu hal yang kami tahu Tuhan, Engkau terlalu baik atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami mau bilang terima kasih Tuhan.
berikan kami hati yang mengasihi, beri keberanian atas kami hati yang rela untuk Kau berikan bagi Tuhan, rela melayani beritakan firman-Mu, Yesus. Haleluya. Ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku inginkan. Menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingin. Menyenangkan hati dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku Benar Tuhan, kami tahu ini tugas kami Tuhan. Beri keberanian atas setiap kami. Amin. Untuk berani Tuhan menyampaikan kebenaran. Pagi ini Tuhan, kalau sebentar kami akan berbagi, kami akan sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, pakai hamba-Mu yang bukan siapa-siapa Ya. ini Tuhan. Biarlah lewat kami Tuhan, Kau berbicara atas setiap kami. Amin. Dimanapun kami berada. Berkat yang sama atas setiap kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu atas setiap kami Tuhan. Amin. Terima kasih kami siap membagikan. Bahkan kami akan sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama dengan saya katakan Amin. Haleluya. Nama Tuhan. Shalom yang baru bergabung, puji nama Tuhan. Selamat pagi juga yang baru bergabung. Nanti yang ngikutin siaran tunda, berarti kalau siang ya selamat siang, sore juga sore, malam juga malam. Hari ini kita bersuka cita. Kabarnya masih tentang Tuhan Yesus baik. Amin. Oke? Amin. Hari ini kita saya sih pribadi merasa bahwa Tuhan Yesus baik banget Pak. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidup sebagai manusia yang menganut keyakinan segala sesuatu dapat disyukuri, saya tuh makin hari-hari ini makin wah Tuhan dahsyat. Ya. Betapa baiknya Tuhan. Kita boleh ada sampai pagi ini Pak, kita boleh duduk di tempat ini semua karena Tuhan, saya pikir. Amin. Semua diizinkan Tuhan. Amin. Hari ini iya. Kemarin ketemu dengan saya, hari ini nemenin Pak Bangun di nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, luar biasa Tuhan kita. Amin. Amin. Tuhan Ya, Yesus sungguh baik. kita bersyukur ya Pak. Ya. Pak Daus. Ya, dari hari Senin sampai hari Jumat pagi ini kita boleh mendengarkan tuntunan sepekan yang Tuhan berikan, percayakan bagi setiap hamba-hamba yang luar biasa. Luar biasa, kita tahu mulai dari Senin sampai pagi hari ini topik yang kita bicarakan tidak jauh-jauh, sama dari yang tertulis di Efesus 6 ayat Ya. ya di Efesus 6 itu, yaitu mengenai perlengkapan senjata roh. Makanya Bapak Ibu yang dimanapun yang berada yang menyaksikan hari ini, nanti kita temanya tentang kerelaan, kasut kerelaan ya Pak ya, Iya. berkasutkan kerelaan. Nah Bapak Ibu bisa mendengarkan dari tuntunan sepekan sebelumnya, bahkan besok sepaket full nih, dimana semua perlengkapan kita harus gunakan, nggak boleh cuma satu nih, nggak boleh cuma pilih-pilih. Kemarin bertemakan berikat pinggangkan kebenaran. Oh saya mah kalau berikat pinggangkan kebenaran bisa nih, tapi hari ini agak susah nih tentang berkasut kerelaan. Iya. Ngomong rela itu kan siap sedia Pak, Iya. apapun yang terjadi pokoknya rela aja gitu. Iya, Ngomong benar. rela itu agak berat kadang sungai. Karena ya gitu ya, Iya. Pak Firdaus. Ya, berbicara soal kerelaan itu tidak semua bisa. Iya. Karena apa? Itu dituntut kemauan ya, kemauan dari dari hati kita, benar. Karena apa? Ya, kalau kita berbicara rela, ya bisa banyak orang nggak rela gitu. Iya. Artinya seperti itu. Apalagi perihal mengenai tentang firman Tuhan. Nah, karena apa? Kita tahu untuk
menyampaikan firman itu nggak gampang, Ya. Pak. Banyak tantangannya. Mungkin dari diri kita merasa kita belum layak Ya. gitu, seperti itu. Tapi percaya Pak, ya namanya kerelaan itu kan memang ya kita hanya berserah kepada Tuhan. Amin. Karena bukan karena kekuatan kita Pak untuk kita bisa memberikan kerelaan hati kita untuk memberitakan firman Tuhan. Karena ya Tuhan akan memperlengkapi kita, yaitu dengan Roh Kudusnya. Roh Kudus memenuhi kita, maka kita memiliki hati yang rela. Biarpun apapun itu tantangannya, ya yang namanya memberitakan firman Tuhan banyak tantangannya. Kadang kita ditolak orang banyak seperti itu. Tapi percayalah Pak, kalau menurut saya firman Tuhan katakan ya orang yang memberitakan firman dengan kerelaan hati, Tuhan akan perlengkapi kita. Seperti itu Pak. Benar. Makanya hari ini tentang berkasutkan, beralaskan, berdasarkan gitu Pak. Jadi dasar dari pelayanan kita, dasar bahkan kalau kita ngomong ayat-ayat sebelumnya untuk apa kita menggunakan senjata Allah, perlengkapan senjata Allah ini kan supaya kita bisa mengalahkan tipu muslihat iblis tuh Pak. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya. Nah, salah satu perlengkapannya hari ini adalah tentang sebuah kerelaan. Makanya dalam kita melangkah, dalam kita berjalan, dalam kita menjalani hidup, salah satu kuncinya rela aja dulu nih. Amin. Rela itu kalau kata orang Jawa itu nerimo ing pangdom, Pak. Nerimo ing pangdom itu artinya menerima segala yang ada, menerima pemberian aja, masih mensyukuri apa yang ada. Salah satu rela itu ya mensyukuri, bukan bahkan hanya sekedar mensyukuri yang ada juga, bahkan yang belum ada kita mau syukuri nih. Ikhlas, rela aja gitu. Makanya hari ini kita bersyukur. Kalau kita ngomong tentang kasut rohani atau kasut rohani itu berbicara tentang hati yang rela. Rela terutama pasti mengabarkan Injil Pak. Amin. Kita rela mengabarkan Injil damai sejahtera. Kerelaan hati berbicara tentang setiap orang yang siap sedia. Amin. Jadi ada orang yang ngomong dulu, saya lupa tuh. Tuhan Yesus kali kasih sebuah ilustrasi atau sebuah perumpamaan tuh Pak. Ada dua anak, yang satu ketika disuruh bapaknya, iya siap, tapi tidak dilakukan. Yang satu ngomong, enggak tapi dia dilakukan. Ada kan gitu. Kalau Tuhan terus nanya, di antara dua anak ini mana yang lebih baik? Gitu kan Tuhan terus nanya. Nah, hari ini kadang bukan soal itu. Makanya yang lebih baik ya yang berkata iya dan juga melakukan. Nah, makanya hari-hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah tahu tentang firman Tuhan, bagian kita melakukan. Ya, makanya hari ini kita kalau nggak komplit kayaknya kalau nggak baca ayatnya Pak. Iya. Kita buka dalam Efesus 6 boleh Pak? Efesus 6 ayat 15 ya. Iya. Karena ini yang harus kita bahas Iya. pagi hari ini Pak. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Efesus 6 ayat 15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ya. Menariknya bahwa kita harus berkasutkan kaki kita. Jadi ya kalau kita ngomong tentang hidup itu kan perjalanan ya Pak. Amen. Ada yang ngomong bukan, jadi hidup itu nggak usah lari-lari karena hidup ini bukan pelarian. Kita harus berjalan dalam firman Tuhan. Nah makanya kalau ngomong perjalanan ya kita ngomong berjalan sama kaki kita. Nah dasarnya berkasutkan kerelaan tadi itu Pak, menariknya. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, kenapa kita harus berkasutkan kerelaan supaya kita bisa mengalahkan tipu daya si iblis tuh. Iya. Kemarin saya sama hamba Tuhan yang luar biasa ditemenin ngomong tentang berikat pinggangan kebenaran. Harus benar dulu, paradigma kita harus benar, apa yang kita lakukan harus benar. Selanjutnya harus kita berkasutkan kerelaan. Menurut Pak Bangun, seberapa penting sih kita harus mempunyai berkasutkan kerelaan dalam pelayanan lah mungkin Pak, atau menghadapi hari-hari ini Pak? Iya. Memang begini Pak ya. Ya memang nggak gampang untuk kita merelakan hidup kita untuk hal-hal yang sesuatu hal yang mau kita lakukan itu nggak gampang. Itu harus penuh pengorbanan. Ya kalau hanya kita berpikir kata aku rela kayak gitu, tapi pada prakteknya nggak rela sebenarnya seperti itu. Tapi ya dalam pembahasan kita pada pagi hari ini Pak, ya di Efesus 6 ayat 15 itu ya firman Tuhan berkata kepada kita ya, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Karena kita tahu ya, yang kita beritakan itu bukan berita abal-abal gitu loh. Ini berita keselamatan gitu loh. Artinya berita damai sejahtera. Artinya firman Tuhan yang artinya berkuasa, yang artinya dibutuhkan setiap umat Tuhan, bukan hanya
kita orang percaya, tapi semua orang membutuhkan firman keselamatan ini, damai sejahtera ini. Oleh karena itu, ya untuk memberitakan, ya memiliki kerelaan untuk memberitakan firman itu, ya kita harus, ya itu tadi, perlengkapi mulai dari ayat ya pertama sampai apa itu kan, itu harus dilengkapi. Kalau itu udah kita dapat, yaitu kasutkan ketopong keselamatan. Terus kita ini di yang mau kita bahas lagi ini, ada di pasal 15 itu kasut kerelaan. Yaitu mau tak mau supaya itu kita miliki, ya itu tadi kita harus dulu ngalamin pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan itu di diri kita, Pak. Ngalamin. Tapi kalau nggak ada rasa kita bersyukur ngalamin kebaikan Tuhan, bagaimana kita rela untuk dipakai Tuhan untuk memberitakan? Karena bukan gampang, Pak. Kalau kita memberitakan kebenaran firman Tuhan itu, di luar sana akan banyak yang mengucilkan kita, yang akan banyak mengolok-olok kita, ya sebagaimana Tuhan Yesus. Dia orang Tuhan yang benar, tapi ya kebenaran yang disampaikan Tuhan Yesus itu juga tidak membuat semua orang menerima dia. Seperti itu, Pak. Jadi apa dasarnya kita supaya kita memiliki kerelaan itu tadi? Alami dulu kebaikan Tuhan di hidup kita. Kita syukurin bahwa Tuhan itu baik. Kalau itu udah kita alami, maka kita akan masuk ke tahap fase berikutnya. Kita punya komitmen untuk rela. Karena apa? Kita mengingat kebaikan Tuhan, keselamatan yang kita terima itu jangan hanya di kita, stop di kita, Pak. Jadi ya keselamatan itu harus, yang kita terima itu harus kita beritakan ke orang, kepada orang bahwa Yesus adalah keselamatan melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada saat pagi hari ini, Pak. Menurut saya juga gitu, Pak. Maksudnya kadang yang membuat kita jadi gampang tidak rela itu karena manusia itu mempunyai harga diri. Jadi kita kadang harga diri kita dimahalin, Pak. Maksudnya kita terlalu akunya gitu. Jadi orang jadi susah untuk rela karena akunya masih terlalu tinggi gitu. Makanya bagian kita hari ini untuk bisa rela, ya kita bersyukur kalau ada orang yang gampang rela aja, gampang ikhlas. Ada orang bawaannya gitu aja, Pak. Nating tulus aja ngadapin menjalani sesuatu, nating tulus aja. Ada orang seperti itu, tapi ada orang-orang yang kayaknya nggak gampang untuk ngomong tentang kerelaan. Kita tahu itu, Pak. Kita hidup, kita melihat mungkin teman-teman kita dalam sepelayanan, bahkan teman-teman kita di lingkungan kita ngelihat ada orang yang gampang untuk rela. Makanya hari ini kita mengingatkan betapa pentingnya kita untuk tetap memiliki hati yang gampang rela tuh, hati yang menerima, hati yang mensyukuri, bahkan ya siap sedia untuk melakukan apapun. Rela itu kan ngomong tentang siap sedia, Pak. Kalau kita gambaran tentang prajurit-prajurit zaman dulu kan, kita kalau ngomong tentang prajurit, bahkan kita itu kan digambarkan dengan prajurit-prajuritnya Tuhan, Pak. Amin. Prajurit itu yang ngomong ya siap sedia dengan perintah, Pak. Perintah siap, pokoknya sama komando lah. Komando A kita harus A. Dia nggak bisa tawar-menawar, nggak bisa, karena bagian kita hari ini melakukan kebenaran Tuhan. Tadi mengabarkan Injil. Menarik tuh, Pak, kalau dalam Matius kita tentang sebuah kerelaan. Kadang rela itu kan bukan dilakukan sekali dua kali, Pak. Masalah tadi menurut kata Bapak kan level selanjutnya adalah konsisten tadi tuh. Yang tidak gampang tuh. Makanya Matius 26 ayat 41 tuh berkata begini, Pak. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Seringkali orang gampang jatuh dalam percobaan atau hilang rasa kerelaan hatinya tadi tuh. Ya itu, Pak, karena kita tidak berjaga-jaga. Makanya Injil Matius menasihati kita untuk berjaga-jaga dan berdoalah supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Roh itu memang penurut, tapi daging kita lemah. Nah, hari-hari ini, pagi ini yang bisa bangun pagi, puji Tuhan, Anda mengalahkan daging Anda gitu. Daging emang nurut tuh. Roh adalah penurut, tapi daging lemah. Kadang roh pengen, aduh besok bangun pagi tapi dagingnya lemah gitu, Pak. Nah, makanya kita harus paksakan daging itu supaya menjadi kuat. Amin. Nah, jadi yang ini, Pak, saya tambahkan ceritanya. Ya, mengenai rela tadi ini, untuk kita memiliki kasut kerelaan itu, ya itu tadi kan kita yang ngalami kebaikan Tuhan. Jadi bagaimana ini bisa roh kerelaan ini? Ya kita harus apa juga? Ini kan apanya Tuhan, perintah Tuhan, supaya kita memiliki kerelaan hati untuk mengabarkan Injil kebenaran Tuhan. Jadi saya mau lihat di apa, Pak, di Roma 10, coba kita Roma 10 ayat 14 sampai 15. Roma 10. Ini nih, untuk memiliki kerelaan hati itu ya ini harus kita alamin dulu. Seperti itu.
Roma 10 ayat 14 sampai 15 saya akan bacakan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ini menjadi tugas kita. Yang ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Haleluya. Jadi gini, Pak, untuk kita memiliki kerelaan itu ya itu tadi kita bilang bicarakan. Kita harus mengalami Tuhan dulu dalam hidup kita. Ya, bagaimana mereka kita untuk bisa orang tahu mendapatkan berita keselamatan itu kalau nggak ada yang berseru kepada Tuhan. Di ayat 14, tetapi bagaimana mereka berseru kepada jika mereka tidak percaya? Bagaimana orang percaya kalau karena iman timbul dari pendengaran firman Allah. Makanya itu, kenapa orang nggak bisa percaya kepada Kristus, karena nggak ada yang memiliki hati yang rela untuk memberitakan itu. Makanya kita ini nih yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, yang sudah diselamatkan, ditebus. Jangan cukup kita hanya keselamatan yang untuk kita. Tuhan mengapakan ke kita supaya kita pergi untuk memberitakan Injil kebenaran itu. Kalau nggak kita pergi, ya bagaimana mereka untuk diselamatkan? Kan itu di ayat 14 nih. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Tuhan Yesus jika tidak ada yang mendengar tentang Dia? Yaitu mereka mendengar karena kita ada bicara, perkataan, mengabarkan gitu. Seperti itu. Ini dia lagi. Bagaimana mereka mendengar Dia jika tidak ada yang memberitakan? Ini bagian kita harus memberitakan. Soal mereka terima atau tidak itu bagian Tuhan. Yang penting bagian kita, ayo. Kita punya kerelaan untuk memberitakan Injil kebenaran itu. Supaya apa? Kalau mereka sudah dengar, kita beritakan, mereka mendengar, itu Roh Kudus yang akan artinya mengapalkan hati mereka untuk datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Yang ayat 15, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Ini kita ini. Kita harus siap diutus. Amin. Makanya saya tiba-tiba ngomong memberitakan, saya ingat tuh Pak ayatnya. Ketika Rasul Paulus berkata sama Timotius muridnya tuh. Ayatnya tuh dalam 2 Timotius ayat 4 2 Timotius 4 ayat 2 bagian A. Firman Tuhan berkata begini, Pak. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Amin. Jadi bagian kita ya beritakan aja Pak, beritakan Injil, siap melangkah. Tadi makanya Rasul Paulus menasihati, memerintahkan kepada Timotius untuk beritakan firman Tuhan. Amin. Siap sedia, baik keadaannya baik atau nggak baik. Makanya hari ini baik nggak baik keadaan kita bukan alasan untuk tidak bisa menyampaikan firman Tuhan, bukan tidak bisa jadi alasan kita, aduh nanti kayaknya ekonomi saya lagi nggak benar nih Pak. Nanti dulu deh Pak ya, kalau saya udah diberkati. Nanti pas sudah diberkati lupa tuh Pak. Biasanya begitu tuh. Ada beberapa yang gitu, nanti Pak ya saya pelayanan kalau saya sudah diberkati. Itu sering kali tuh ada orang begitu. Datang sama pendeta, ini agak cerita nih Pak. Datang sama pendeta minta didoain, tokonya sepi Pak. Pak pendeta tolong doakan usaha saya, toko saya sepi Pak, kata gitu. Didoakan, ramai Pak. Ditanya sama Bapak pendeta, Ibu kok kalau minggu jarang kelihatan? Iya Bu, Pak pendeta, toko saya keramai sekarang, jadi saya harus jaga toko. Kemarin minta didoain supaya ramai tuh. Sekarang udah didoain jadi ramai, dia lupa sama Tuhan. Haleluya. Makanya jangan sampai kita seperti itu. Apapun keadaannya, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Luar biasa tuh. Haleluya. Saya ada tambahan satu ayat lagi di Yesaya 52 ayat 7 mengenai pemberitaan firman Tuhan. Saya bacakan ya buat kita. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Haleluya. Karena gini Pak, kalau kita memiliki kerelaan hati untuk memberitakan firman Tuhan, itu akan Tuhan perlengkapi kita. Cuman persoalannya kan kita kan nggak rela kayak gitu. Bagaimana Tuhan mau berkarya di atas kita? Setiap pemberitaan yang kita sampaikan itu, ya kita pasti undur gitu. Tapi kalau kita dengan kerelaan, kita ini ayat ini yang membuat kita terus boleh memberitakan betapa indahnya kelihatan dari puncak-puncak bukit kedatangan pembawa berita. Berita apa ya? Berita keselamatan, berita kebenaran, firman Tuhan yang mengabarkan berita damai. Kita tahu ya firman Tuhan itu berita damai buat setiap umat, bukan untuk orang percaya aja. Setiap umat Tuhan,
orang jiwa-jiwa itu, firman Tuhan adalah berita damai buat bagi mereka dan memberitakan kabar baik. Ya, jadi bukan hanya sekedar kabar berita artinya enak didengar, tapi memang ini firman Tuhan itu adalah kabar baik yang baik untuk kita, dan bukan hanya baik, tapi itu mengandung janji buat kita untuk kita boleh melalui hari-hari kita seperti itu, Pak. Oleh sebab itu karena makanya pemazmur nulis tuh Pak, Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalanku. Makanya kita bersyukur bisa memberitakan firman Pak, karena firman itu adalah terang bagi jalan kita. Amin. Iya, terang bagi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Makanya kita kalau ngomong tentang pelita itu kan jarak pancarnya nggak jauh Pak. Iya. Bukan kayak lampu sorot tuh, lampu mobil, lampu tembak tuh. Pelita itu kan kecil gitu. Makanya kenapa firman Tuhan dilambangkan pelita, supaya kita bergantung terus sama pelita itu Pak, sama firman Tuhan itu. Kita karena sudut pandang bukan sudut pandang, jangkauan pandang kita nggak jauh tuh, kita nggak bisa, memang kita nggak bisa melihat jauh ke sana, tapi kita percaya kalau kita sama pelita itu, kita selangkah demi selangkah bersama Tuhan dan terang bagi jalan-jalan kita. Makanya bersyukur kita Pak hari ini. Amin. Jadi itu saya juga saya lupa di ayatnya, cuman saya pernah, berbahagialah orang yang membawa damai, berita damai, maka dia akan disebut anak-anak Allah. Jadi kita kalau membawa berita damai, kita anak-anak Allah. Kan itu bersyukur, bangga kita punya Allah kita, amin. Makanya ya tidak ada alasan buat kita yang sudah diselamatkan Tuhan untuk kita tidak memiliki roh kerelaan hati untuk memberitakan firman Tuhan. Artinya bahwa kabar berita keselamatan itu bukan hanya stop di kita. Kita harus bergerak sebagai orang yang sudah diselamatkan, sudah menerima keselamatan, sudah menerima janji-janji Tuhan melalui kebenaran firman-Nya, itu harus kita sebarkan. Supaya apa? Seperti yang saya baca tadi, bagaimana orang bisa mendengar berita keselamatan kalau bukan kita ini nih, sebagai yang sudah diselamatkan ini, untuk memberitakannya seperti itu. Jadi itu intinya menurut saya, untuk kita memiliki roh kerelaan hati, untuk dipakai Tuhan sebagai pemberita memberikan berita keselamatan, ya mau tak mau ya kita harus yang ngalami Tuhan, kebaikan Tuhan. Kalau enggak, terlalu banyak alasan buat kita, nanti dulu deh, seperti yang Firdaus bilang. Sehingga apa? Ya, kita tidak memiliki roh kerelaan hati tadi, seperti itu Pak. Jadi pada intinya buat untuk kita pada pagi hari ini Pak, biarlah roh kerelaan hati untuk memberitakan berita damai sejahtera itu ada di atas setiap kita. Baik yang penonton, pemirsa yang mengikuti live streaming kita ini, mari kita miliki roh kerelaan hati untuk membawa berita damai sejahtera bagi semua orang, supaya apa? Amanat agung Tuhan Yesus itu tergenapi, karena firman Tuhan, kalau berita keselamatan itu sampai ke semua bangsa, maka kedatangan Tuhan akan datang. Amin. Itu aja menurut saya Pak. Makanya pesannya hari ini, supaya kita tetap mempunyai hati yang rela, tadi kita harus mengosongkan diri kita. Maksudnya mengosongkan itu jangan akunya terlalu tinggi, tadi bilang, karena seringkali orang tidak punya hati yang rela karena banyak hal yang kayaknya bukan saya, banyak alasan lah untuk merela, makanya hatinya nggak gampang untuk rela. Makanya hari ini kita bersyukur kita bisa mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Kita mau bukan hanya sekedar kita nih yang mengalami kebaikan Tuhan, kita mau semua orang mengalami kebaikan Tuhan. Karena Tuhan Yesus datang dari surga, ninggalin surga tuh bukan cuma buat kita doang Pak. Amin. Buat semua orang. Amin. Makanya bagian kita tetap kasih sesama kita, karena musuh kita, perangan kita itu bukan melawan darah dan daging Pak. Tapi tipu muslihat si iblis. Makanya kita menggunakan perlengkapan senjata Allah itu tadi, supaya untuk bisa mengalahkan tipu muslihat iblis. Amin. Itu saja, puji nama Tuhan. Bapak Ibu dimanapun berada, Bapak mau kita mengasih ibu siang dulu Yesus. Ya Tuhan, ini kerinduan setiap kami Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan, buat tuntunan firman-Mu pada pagi hari buat kami ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memiliki roh kerelaan hati, untuk memberitakan Injil kebenaran-Mu ya Tuhan, Injil damai sejahtera. Kami
bersyukur ya Tuhan. Kalau Engkau Tuhan telah selamatkan kami, kami bersyukur ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memiliki roh kerelaan hati. Biarlah semua orang, suku, nam dan bahasa menerima Injil kebenaran Tuhan, sehingga setiap suku, nam dan bahasa diselamatkan ya Tuhan. Oh, Terima kasih. Berikan hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang mengenal kasih Bapa. Mereka yang dasar, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Katakan Tuhan, Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Katakan Tuhan, Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Katakan dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Benar Tuhan, inilah keinginan kami, biarlah setiap kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Amin. Apapun yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih, berkati setiap kami Tuhan, berkati dimanapun kami berada, berkat yang sama atas setiap kami, kesehatan, sukacita berlimpah-limpah atas Amin. hidup kami. Terima kasih segala puji dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Shalom. Shalom.